Bab 156, Inkuisisi, 5. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Saya tidak akan menerima niat Anda untuk mengundurkan diri, Klein, kepala dewan yang baru diangkat, menjelaskan sejak awal. Gillett tidak segera menanggapi kata-kata ini dan hanya mengatupkan bibirnya. Keduanya saat ini sedang duduk di meja bundar di dalam kastil singa hitam. Aku tahu apa yang kamu pikirkan, dan aku juga tahu kamu merasa bersalah. Namun, klan Lionheart akan dilemparkan ke dalam kekacauan yang lebih besar jika Anda memutuskan untuk bertanggung jawab atas kejadian ini dengan mengundurkan diri dari kantor Anda. Klein terus berbicara tanpa kehilangan momentum, jika Anda turun tahta dari kursi Anda sebagai patriark, menurut Anda siapa di dunia ini yang dapat kami tuju sebagai patriark berikutnya? Gion, siapa yang bergabung dengan Black Lions? Atau Guilford, yang telah keluar untuk membentuk garis agunannya sendiri? Jika itu terjadi, lalu apa yang harus kami lakukan dengan istri dan anak-anak Anda? Dengan ragu-ragu, Gillett berusaha menjawab, itu semua akan sulit untuk dihadapi, desak Klein. Setelah turun tahta dari posisimu sebagai patriark, haruskah kami mengizinkanmu untuk tetap menjadi bagian dari keluarga utama? Atau haruskah kami mengirim Anda untuk memulai jalur jaminan baru? Dan apa yang harus kita lakukan dengan patriark berikutnya? Tidak peduli bagaimana Anda memikirkannya, itu semua akan jauh dari mudah untuk ditangani dan menyebabkan kekacauan total. Karena itu, saya memerintahkan Anda untuk menahan rasa malu dan penghinaan Anda dan tetap duduk di kursi sebagai patriark. Eugene juga diundang untuk duduk di meja bundar bersama mereka. Saat dia mendengarkan Klein berbicara, Eugene mengangguk dalam hati pada dirinya sendiri. Jika Gillett mundur dari posisinya sebagai patriark pada saat ini, mata Ancila pasti akan berputar ke belakang kepalanya. Kepribadian Ancila menjadi lebih ramah karena posisinya di keluarga utama telah diperkuat, dan Qian telah dikukuhkan sebagai patriark selanjutnya. Tetapi bagaimana jika mereka dipaksa untuk meninggalkan keluarga utama pada saat ini, atau pertanyaan tentang siapa patriark berikutnya harus benar-benar muncul? Itu semua hanyalah kepastian bahwa Ancila akan menjadi liar. Gillett dengan ragu mencoba untuk membantah. Namun, kejadian ini terjadi karena ketidakmampuan saya sebagai seorang ayah. Karena saya telah merugikan klan karena kekurangan saya harus bertanggung jawab untuk itu. Tanggung jawab untuk ini bukan milikmu sendiri, tetapi klan Lionheart secara keseluruhan, geram Klein saat dia mengabaikan pengakuan Gillett. Masalah ini bukan disebabkan oleh putra Anda, Ewart Lionheart, sendirian, sebaliknya, itu adalah letusan dari masalah yang telah lama membara di jantung klan Lionheart. Gillett diam-diam mengakui kebenaran ini. Almarhum mantan ketua dewan telah meninggalkan surat wasiat yang mengatur masalah ini dengan jelas. Sebagai kepala dewan yang baru, dan senior lama dari klan Lionheart, saya akan melakukan semua yang saya bisa untuk memastikan bahwa keluarga tidak mengalami masalah seperti ini di masa depan, sumpah Klein dengan tulus. Dia meninggalkan surat wasiat. Gillett bertanya dengan ragu. Klein terbatuk sebagai tanggapan dan berdiri untuk membacakan surat wasiat. Pembicaraan berikut antara kedua pria itu mengikuti topik yang dibawakan Eugene dengan Doines. Harus ada perluasan besar-besaran dalam perekrutan dan pelatihan untuk singa hitam dan penghapusan upacara kelanjutan garis darah sehingga mulai tahun ini dan seterusnya, semua cabang tambahan akan memiliki kebebasan yang sama untuk melatih mana dan ilmu pedang mereka seperti yang dilakukan keluarga utama. Petik 2. Formula api putih akan tetap menjadi milik keluarga utama, tetapi penghapusan upacara kelanjutan garis darah harus meyakinkan semua garis agunan bahwa perubahan benar-benar telah datang ke klan Lionheart, Klein menyimpulkan. Petik 2. Apakah semua itu benar-benar atas kehendak mantan ketua dewan? Gillett bertanya dengan ragu. Apakah kamu terkejut dengan ini? Aku juga. Namun, dia benar-benar meninggalkan surat wasiat seperti itu sebelum akhirnya mengistirahatkan matanya. Klein kemudian menghela nafas panjang dan duduk. Meskipun ini tiba-tiba, dan sejujurnya sulit untuk diterima, para tetua, termasuk aku, telah memutuskan untuk mengesahkan keinginannya. Situasi terakhir ini dipicu oleh ketidakpuasan garis keturunan agunan, yang menumpuk karena tradisi basi dari upacara kelanjutan garis darah, jadi sudah waktunya untuk mengakui bahwa itu telah membusuk kita dari dalam. Gillett ragu-ragu, tidak tahu harus berkata apa. Fakta bahwa upacara kelanjutan garis darah bukanlah tradisi yang dipikirkan dengan matang adalah sesuatu yang sudah dirasakan Gillett selama beberapa waktu sekarang. Namun, tradisi bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah diperbaiki, bahkan ketika semua orang tahu ada yang salah dengannya. Petik 2. Klan Lionheart, itu benar-benar berubah, Gillett menyadari dengan kaget. Itu harus berubah, Klein setuju sambil menghela nafas panjang. Kita seharusnya berubah sebelum sekarang. Tidak, itu tidak mungkin. Jika kami tidak mengalami rasa sakit seperti ini, maka kami tidak akan pernah berpikir untuk berubah. Petik 2. Saya juga percaya bahwa meningkatkan kekuatan singa hitam adalah suatu keharusan, Gillett akhirnya berkata, setelah menekan emosinya yang bergejolak. Petik 2. Agak terlambat untuk memberitahumu tentang hal ini, tetapi Kaisar Kill mengatakan bahwa, untuk mempersiapkan skema Helmut, dia ingin mempromosikan persatuan antara Ordo Ksatria dari masing-masing negara. Persatuan, Klein mengulangi. Para tetua lain yang berkumpul di sini hari ini juga mulai menunjukkan minat pada kata-kata Gillett. Gillett terbatuk ketika dia merasakan semua tatapan mereka terfokus padanya dan kemudian melanjutkan berbicara, ya.
Semua sekutu Kills akan diundang ke konferensi, termasuk negara kecil manapun yang ingin berpartisipasi. Itu belum sepenuhnya dikonfirmasi, tapi tampaknya korps tentara bayaran dengan ukuran yang mirip dengan Ordo Ksatria juga diizinkan untuk berpartisipasi. Begitu, gumam Klein saat alisnya berkerut. Baginya untuk mengundang para ksatria dan tentara bayaran dari negara lain, tampaknya Kaisar ingin mengadakan kontes kekuatan atas nama persatuan. Ada beberapa Ordo Ksatria terkenal di benua ini. Orang-orang seperti Ksatria Salib Darah dari Kerajaan Suci Yuras, Ksatria Badai Kerajaan Laut Simuin, Ksatria Naga Putih dari Kekaisaran Kil, Taring Putih Kerajaan Ruher, Kalajengking Pasir Nahama. Dan klan Lionheart klan Singa Hitam dan Ksatria dari Singa Putih. Tapi yang mana di antara mereka semua yang merupakan Ordo Ksatria terkuat? Pertanyaan seperti itu tidak bisa dijawab dengan tergesa-gesa. Tentu saja, Kaisar Kil selalu percaya bahwa Ksatria Naga Putihnya adalah yang terbaik, tetapi sebelum sekarang, dia tidak memiliki kesempatan untuk membuktikannya. Gillette menjelaskan, melalui konferensi persatuan ini, masing-masing Ordo Ksatria akan memiliki kesempatan untuk menyilangkan tangan untuk meningkatkan persahabatan. Jika semua kerajaan dan kerajaan mengumpulkan pasukan mereka ke satu lokasi, bahkan Raja Iblis Helmut mungkin mulai merasa sedikit gugup, kata Klein optimis. Gillette hanya tertawa, hahaha. Meskipun Demon King of Incarceration tidak menunjukkan reaksi terhadap Anti-Demon Alliance dan Blood Cross Knights yang ditempatkan di perbatasan Helmut. Mengubah topik pembicaraan, Klein bertanya, apakah Kaisar memberitahumu di mana dia berencana mengadakan konferensi persatuan? Tentu saja, dia berencana menahannya di dalam perbatasan Kil, jawab Gillette, meskipun alisnya berkerut skeptis. Tidak mungkin itu akan terjadi, Klein mendecakkan lidahnya sambil menggelengkan kepalanya karena kecewa atas kenaifan Kaisar. Lagi pula, insiden ini lebih besar dari Kil, bukan? Jadi satu-satunya kemungkinan adalah, itu pasti Ruher. Itulah yang saya simpulkan juga, Gillette setuju. Sambil mendengarkan percakapan antara para tetua dan patriark, Eugene tutup mulut. Namun, dia tidak bisa lagi menahan rasa ingin tahunya pada berita ini, jadi dia melihat ke arah Genos, berdiri di belakang Klein, dan menatap matanya. Genos terbatuk. Ahem, alasan mengapa Ruher sangat mungkin menjadi tempat konferensi persatuan. Seharusnya karena aura legitimasi yang kuat yang dipegang oleh keluarga kerajaan Ruher. Legitimasi, Eugene mengulangi dengan bertanya. Genos menjawab, keluarga kerajaan Ruher adalah keturunan langsung dari Brave Molon. Tentu saja, kami Lionhearts juga merupakan keturunan dari Great Vermont, dan murid Lady Sienna dapat ditemukan di Arot, tapi alasan terbesarnya adalah, hanya 100 tahun yang lalu, Sir Molon terlihat pada peringatan berdirinya kerajaan Ruher, kan? Gillette melanjutkan di mana Genos tinggalkan. Setelah itu, dia menghilang lagi, tapi kematian Sir Molon belum terungkap ke dunia. Keluarga kerajaan Ruher hanya akan mengatakan bahwa keberadaan Sir Molon saat ini adalah tersembunyi. Petik 2. Aha. Jadi maksudmu semua orang berharap Sir Molon akan tampil di konferensi persatuan. Eugene berkata ketika matanya bersinar dalam kegembiraan, dan dia mengangguk mengerti. Itu seharusnya menjadi alasan terbesar untuk itu, Gillette menegaskan. Mengingat Raja Iblis Penahanan telah memberi kita peringatan itu, di era saat ini, kamu tidak pernah tahu kapan Helmut akan mengungkapkan niat tercelanya. Di masa yang penuh gejolak seperti itu, jika seorang pahlawan yang secara pribadi menghadapi Raja Iblis 300 tahun yang lalu menambah dukungannya. Ahehem, Genos terbatuk dengan canggung. Gillette menoleh ke Genos dengan prihatin. Tuan Genos, apakah ada masalah? Apakah Anda merasa tidak nyaman? Ini, ahem, tidak apa-apa. Tiba-tiba ada sesuatu yang tersangkut di tenggorokanku. Ahem, kadang-kadang saya hanya mendapatkan batuk yang tidak terkendali ini, Genos dengan lemah mencoba untuk memaafkan dirinya sendiri. Tapi saat Eugene menatap tajam ke arah Genos, dia dengan cepat mendapatkan kembali kendali atas napasnya. Petik 2. Kapan konferensi persatuan akan diadakan? Tanya Klein. Karena Yang Mulia menunjukkan antusiasme yang besar terhadap ide tersebut, kami mungkin akan menerima beritanya dalam tahun ini, ungkap Gillette. Klein menghela nafas, betapa terang-terangan. Karena kejadian ini juga terjadi, sepertinya dia berencana untuk mengumumkan fakta bahwa situasi klan Lionheart tidak seperti dulu lagi. Iya, itu bukan perilaku yang tidak biasa bagi mereka, bukan? Selama bertahun-tahun, Kaisar Kil berturut-turut selalu ingin membuktikan bahwa Ksatria Naga Putih mereka lebih unggul dari Singa Hitam dan Singa Putih. Mereka selalu ingin menguasai kekuatan klan Lionheart untuk diri mereka sendiri, kata Gillette dengan pasrah. Sepertinya kita akan dipaksa untuk menunjukkan kepada mereka penampilan yang cukup menyedihkan dan memalukan. Dengan kematian Singa Putih abadi dan penggantinya, Dominic, tidak dapat menyelesaikan kalimatnya dengan baik, kepala dewan yang baru menghela nafas panjang. Petik 2. Penghancuran Demon Spear dan Annihilation Hammer juga akan sangat memengaruhi prestise kita. Namun, Lady Charmaine masih di sini, bukan? Ada juga Lord Genos, dan untuk kekuatan Ksatria Singa Hitam, Gillette ragu-ragu, tidak yakin bagaimana menyelesaikannya. Genos dengan pesimis menilai, akan adil untuk mengatakan bahwa kekuatan Black Lions telah turun setengahnya dibandingkan dengan masa kejayaan kita. Mungkin belum tentu demikian, bantah Klein sambil menepuk lututnya dan mengangkat kepalanya.
Bukankah kita memiliki orang yang bertanggung jawab untuk menghancurkan Demon Spear dan Annihilation Hammer di sini bersama kita? Mata semua tetua beralih ke Eugene. Eugene berkedip dengan tenang, lalu dia menggaruk pipinya dan mengangguk. Saya akan melakukan yang terbaik yang saya bisa, janjinya kepada mereka. Mungkin karena dia sudah menolak mereka sebelumnya, tidak satupun dari mereka yang memintanya untuk bergabung dengan Knights of the Black Lion sekali lagi. Jika konferensi persatuan itu akan diadakan di Ruhr, itu akan berhasil bagiku, pikir Eugene. Itu adalah tempat yang masih perlu dia kunjungi di beberapa titik, tetapi karena jaraknya sangat jauh, agak merepotkan baginya untuk pergi ke sana sendirian. Tapi jika Molon masih hidup, maka seperti yang diharapkan semua orang, dia pasti akan muncul di konferensi persatuan. Kecuali jika kepribadiannya telah berubah secara signifikan dalam 300 tahun terakhir, Eugene mempertimbangkan dengan hati-hati. Konten iklan. Sejak dulu, Molon selalu menikmati pesta dan bersaing dengan orang lain. Jika sejumlah besar ksatria dan prajurit kuat lainnya dari negara asing berkumpul di tengah kerajaannya, Molon pasti akan muncul, bahkan jika itu hanya untuk membuktikan bahwa dia masih prajurit terkuat dan paling terampil. Jika dia masih hidup, Eugene menghela nafas dalam hati. Eugene mengenang Molon dan pemahamannya yang buruk tentang bahasa umum. Bahkan setelah mengembara bersama selama lebih dari 10 tahun, cara bicara Molon yang kasar tidak pernah menunjukkan perbaikan apapun. Dia sederhana dan jujur, dan meskipun dia memiliki teknik yang terampil, daripada menampilkannya, dia lebih suka menantang musuhnya dari depan, menghadapi mereka dalam hal kekuatan daripada keterampilan. Tidak peduli situasi atau jenis musuh yang mereka hadapi, Molon selalu menjadi yang pertama menyerang. Setiap kali pertempuran berakhir, dengan dia yang pertama terluka, Molon akan berjanji kepada mereka setiap kali bahwa dia akan memastikan untuk melihat ke depan dan berpikir sebelum dia beraksi di lain waktu. Mereka semua mempercayainya, dan keyakinan itu tidak pernah tergoyahkan. Jika itu Molon, dia akan mampu menanggungnya. Dengan Molon, mereka bisa menerobos ini. Jika Molon bersama mereka, mereka akan baik-baik saja. Meskipun Molon bukan satu-satunya yang mendapat kepercayaan seperti itu. Hamel, Sienna, Molon, Anise, dan Vermont, mereka berlima saling percaya satu sama lain. Karena kepercayaan tanpa syarat satu sama lain, mereka mampu maju melewati kesuraman Helmut yang mengerikan. Mereka tidak pernah mengkhianati satu sama lain, tidak pernah melarikan diri sendirian, dan itu karena mereka semua percaya bahwa mereka memiliki tekad yang sama untuk bertarung sehingga mereka dapat menghadapi Raja Iblis tanpa meragukan satu sama lain. Petik 1. Molon, pikir Eugene dengan sedih ketika dia merenungkan campuran emosinya yang kompleks. Meskipun sudah begitu lama sejak terakhir kali mereka bertemu, Eugene masih dapat dengan jelas mengingat penampilan dan suara Molon seolah-olah mereka baru saja bertemu. Bukan hanya Molon, tapi juga Sienna, Anise, dan Vermont. Eugene masih ingat dengan jelas bagaimana mereka semua berjuang bersama, membawa tujuan yang sama dan saling menjaga. Aku tidak bisa membayangkan melihatmu terlihat tua atau lemah. Sambil mengingat penampilan teman lamanya, Eugene mengepalkan tinjunya dengan erat. Sehari setelah pertemuan mereka berakhir, Eugene keluar ke gerbang warp di depan Black Lion Castle. Karena tidak ada alasan untuk terus tinggal di Kastil Singa Hitam lebih lama lagi, dia ada di sini untuk kembali lebih awal ke perkebunan utama. Dia telah mendengar bahwa Inkuisitor dari Kerajaan Suci telah kembali lebih awal pagi itu. Mereka tidak meminta siapapun untuk mengantar mereka pergi dan, tidak seperti saat mereka tiba, mereka diam-diam meninggalkan kastil. Seharusnya aku meminta mereka untuk menyampaikan salamku kepada Christina, pikir Eugene menyesal beberapa saat, tetapi kemudian dia menyadari tidak perlu mengatakan sesuatu yang begitu sia-sia. Atarax pandai secara halus membuat orang gelisah, dan Hemoria secara terbuka menggertakkan giginya yang tajam ke arah mereka. Tidak peduli bagaimana Eugene memikirkannya, tak satu pun dari mereka yang tampak cukup ramah untuk melakukan bantuan seperti itu kepada Eugene. Sepertinya aku harus tinggal di sini di kastil sampai akhir bulan, Gillette berbicara dengan senyum masam. Kita perlu memastikan bahwa insiden ini ditangani dengan benar, dan aku juga perlu mengunjungi makam mendiang, mantan ketua dewan. Itu juga bukan hanya kuburan Doines. Ewart telah membantai semua anggota keluarga Count Bossar, termasuk Tanis. Pemakaman mereka telah diatur, dan tuan lain telah ditunjuk untuk mewarisi wilayah kekuasaan Count Bossar. Klein dan para tetua lainnya telah menundukkan kepala meminta maaf untuk menenangkan kerabat Bossar yang marah. Namun terpisah dari mereka, Gillette juga perlu menyampaikan permintaan maafnya. Atau setidaknya, itulah yang dirasakan Gillette. Jadi pertama-tama dia harus mengunjungi kuburan klan Bossar, dan setelah itu ditangani, dia juga perlu mengunjungi keluarga almarhum Diakon yang telah dijadikan korban. Dan setelah itu, dia perlu mengumumkan penghapusan upacara kelanjutan garis darah sementara juga berurusan dengan tokoh-tokoh berpengaruh dari garis keturunan agunan yang pasti akan mengunjungi Kastil Singa Hitam. Biasanya, pertemuan semacam itu akan diadakan di perkebunan utama, tetapi dengan pengumuman penghapusan tradisi kuno dan perubahan lain yang terjadi pada tradisi lama klan Leonhardt, wajar saja jika pertemuan ini diadakan di Black Lion Castle, di mana para tetua akan menyediakan diri. Saya tidak berpikir Anda akan dapat kembali sebelum bulan berakhir, pendapat Eugene. Aku juga merasakan hal yang sama, Gillette setuju dengan anggukan sambil terus tersenyum pahit.
Aku tidak akan bisa kembali paling lambat bulan depan. Karena Qian mengatakan bahwa dia akan tetap berada di kastil ini bersamaku dan melanjutkan pelatihannya sampai waktunya tiba. Aku akan meninggalkan perkebunan utama di tanganmu sampai aku kembali. Lady Ancila dan Lady Charmaine juga akan hadir, Yujin meyakinkannya. Kamu lupa menyebut Gerhard, kata Gillette sebagai pengingat. Hanya untuk Yujin mencemooh, ayahku tidak akan banyak membantu bahkan jika dia ada di sana. Setelah mendengar Yujin membuat lelucon seperti itu, Gillette memaksa pipinya yang cekung menjadi senyuman canggung. Melihat reaksi ini, Yujin merasa tidak ada gunanya membuat lelucon seperti itu. Senyuman yang dipaksakan dari seorang pria sakit, yang terlihat seolah-olah dia akan pingsan kapan saja, terlihat menyedihkan. Ciel juga akan segera kembali ke perkebunan utama, bukan? Yujin berkata ketika dia berbalik untuk melihat ke belakang Gillette, hanya untuk Ciel Leonhard menjulurkan kepalanya dari balik dinding kastil dan memutar matanya ke arah Yujin. Aku hanya akan kembali supaya aku bisa terus belajar dari Lady Charmaine, desak Ciel. Siapa yang mempertanyakan itu? Yujin hanya menanggapi. Saya bebas untuk kembali ke rumah saya kapanpun saya mau. Seperti yang aku katakan, siapa yang bahkan mempertanyakan itu? Nada suara Ciel sedikit marah. Sebagian dari dirinya ingin menyuruhnya menunggu beberapa hari lagi agar mereka bisa kembali bersama, tapi Ciel tidak bisa. Dia telah memutuskan untuk tinggal di kastil Singa Hitam lebih lama karena dia khawatir tentang penderitaan yang dialami ayahnya. Karena Gillette kemungkinan juga membutuhkan asisten, Ciel berpikir untuk menemani Gillette dalam kunjungannya ke kuburan keluarga Bossar dan kemudian ke keluarga Deacon juga. Pastikan untuk memberitahu ibu bahwa aku dan kakakku dalam keadaan sehat dan tidak ada yang terluka, Ciel memohon dengan enggan. Mehem, Yujin mendengus sebagai tanggapan sebelum berbalik untuk melihat Gillette. Kalau itu saja, sampai jumpa saat kamu kembali ke perkebunan utama, Paman. Saat dia melihat Yujin mendekatinya dengan tangan terulur, Gillette tersenyum tipis dan berkata, "Terima kasih." Gillette menerima jabat tangan anak asuhnya yang dengannya dia tidak berbagi setetes darah pun. Sepertinya baru kemarin ketika dia pertama kali mengadopsi Yujin sebagai anak asuhnya, tetapi tangan yang dia pegang tidak memiliki jejak masa muda yang tersisa di atasnya. Ini membuat hati Gillette semakin sakit. Dia masih bisa mengingat dengan jelas seperti apa tangan anak asuhnya ketika mereka pertama kali bertemu, tapi dia menemukan bahwa dia tidak dapat mengingat dengan jelas bagaimana perasaan tangan putra sulungnya, Ewart. Diatasi oleh rasa bersalah dan penyesalan, Gillette menutup matanya. Paman, pikir Ciel, bibirnya cemberut. Jelas siapa yang dirujuk Yujin dengan gelar itu, tetapi mengapa Gillette sekarang menjadi Paman? Terakhir kali keduanya bertemu, dia yakin bahwa Yujin telah memperhatikan garis di antara mereka dan terus menyebut ayahnya sebagai Sir Gillette. Yah, memanggilnya Paman. Tidak terlalu buruk, Ciel menyadari dengan penuh pertimbangan. Panggil aku kakak, perintah Ciel. Apakah kamu sudah mulai minum pagi-pagi sekali? Tanya Yujin. Ciel berdebat, kenapa kamu tidak memanggilku kakak kalau kamu bisa memanggil ayahku, Paman? Aku tidak tahu apa hubungannya dengan apapun, gumam Yujin saat dia berbalik. Gerbang warp telah terhubung sejak awal, dan Diat, Kapten Divisi ke-6 yang bertugas menjaganya, mengiriminya tatapan tergesa-gesa. Cobalah untuk menghindari masalah, dan berikan paman pijatan di bahu saat kamu punya waktu, Yujin menasihatinya. Kau berbicara seperti orang tua lagi, Ciel merajuk. Tanpa berkata apa-apa lagi, Yujin menuju ke gerbang warp. Begitu dia kembali ke perkebunan utama, hal pertama yang perlu dia lakukan adalah menjelaskan sepenuhnya situasinya kepada Ancila dan Charmaine. Setelah itu, dia harus menguji Demon Spear dan Annihilation Hammer di hutan tempat para elf sekarang tinggal. Dan mungkin selama proses itu, dia mungkin menyelinap ke Leyland perkebunan sebentar. Mereka harus memaafkan saya untuk itu, renung Yujin. Setelah dia menyelesaikan pemeliharaan palu pemusnahan dan tombak iblis, Yujin juga harus mulai bersiap. Iris, Yujin menggulirkan nama itu di kepalanya. Sudah waktunya putri raksasa muncul.